I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Dan ini kita hari ini mengerjakan kompor Quantum Key GC201 ya. Dan ini tepatnya sudah saya cek tidak mau hidup, tidak mau mengalirkan gas ya. Dan ini stikernya kita lepas juga agar lebih mudah mengeluarkan bautnya ya, tertutup stiker. Oke, kita lepaskan, langsung kita eksekusi. Dan ini tadi kita sudah cek juga untuk kondisi regulatornya normal ya, tidak masalah, gas juga aman, tapi dia tidak mau mengeluarkan dari mesinnya. Jadi mesin kompor itu seolah-olah vakum ya. Jadi ini penyebabnya bukan dari regulator yang seperti biasa-biasa kita kerjakan ya, tapi ini bermasalahnya ada di kompor ya. Saya juga tidak tahu ini kompornya atau bagaimana, karena biasanya kalau terjadi penyumbatan sih masih ada ini ya, kalau ketika di ini masih ada bunyi keluar. Ini sama sekali tidak ada ya, begitu berapa kali dicetek-cetekan. Dan ini saya juga dibantu oleh asisten saya ya, ini anak saya sendiri, anak yang pertama ya. Ini sudah mulai belajar buka kompor. Jadi buat teman-teman ini yang masih baru pemula, jangan khawatir ya. Kalau kalian sering lihat video tutorial saya seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Anda juga mahir ya mengerjakan. Ya minimal bisa bermanfaat buat diri Anda sendiri ya, bisa mengerjakan kompor sendiri kan, bisa menghemat biaya, tidak perlu panggil lagi tukang servis. Nah ini berhubung juga mungkin karena sudah lama disimpan ini kompornya ya. Dan ini baut-bautnya sudah berkarat sehingga tidak bisa langsung dilepaskan dengan obeng ya, tidak bisa dibuka. Jadi harus kita ketok dulu ya, menggunakan cairan penghilang karat pun nggak mempan ya. Jadi ini memang karatnya sudah akut, jadi harus kita toki dulu ya. Nah, kita pukul dulu sedikit. Nah akhirnya sudah bisa longgar dan bisa dibuka ya. Tuh, sudah mulai ringan lepasan. Jadi ini triknya boleh Anda coba juga ya, kalau dapat bautnya yang kebal yang tidak bisa dibuka. Oke, bisa dicara dengan ditoki atau dipukul ya, betul. Menggunakan obeng plat juga boleh, kalau ada memang betel khusus juga boleh ya. Kalau tidak ada, saya biasa menggunakan obeng plat saja ya. Nah ini untuk kompor GC 201 ini, baut di atas dia ada penyangga untuk tungkunya ya. Ini jadi yang tadi saya lepas itu bautnya ada 2 di atas, dan ini baut untuk di mesinnya ada 4 ya. Ini sudah saya buka, dan ini kita akan tes tiup ya. Ini saya tiup udah sekuat tenaga tuh sampai mukanya manyun-manyun sudah gitu kah. Seperti begitu ya. Ini tidak ada keluar gas ya, tidak ada. Berarti fix ya, terjadi penyumbatan di bagian mesin dengan pipa saluran untuk bagian ininya ya, yang menuju ke mesin. Nah entah itu di mesin atau di pipanya, supaya tidak salah diagnosa ya, tidak salah memprediksi, jadi harus kita bongkar saja. Ini pertama untuk baut mesinnya cuman dijepit seperti ini ya, dia sama kayak dengan Rina itu untuk posisi pemasangan ininya. Tuh dikasih masuk, ada lubangnya, nah dicabut. Ini agak melengket ya karena ada karetnya. Dan karetnya juga hati-hati kalau Anda lepas, kalau sudah melengket ini sampai rusak. Dan ini saya toki-toki begini, saya pukul-pukul begini ya. Dan sudah keluar itu tuh, sudah ada berkas-berkas ini kelihatan ya. Apa serbuk-serbuk tanah itu sudah mulai keluar tuh ya. Nah ini dia, sudah ada keluar. Nah ini seperti ini tuh kayaknya binatang apa gitu ya, yang hobinya tuh bikin rumahnya tuh pakai tanah ya. Ya mungkin di daerah kalian apa sih namanya, saya juga kurang paham ya. Yang jelas memang bentuknya seperti laba-laba, tapi dia hobinya suka ini ya, bersarang di lubang-lubang ya. Makanya harus, kalau tiap-tiap lubang itu harus ditutup ya, apalagi lubang kompor seperti ini. Dan ini memang saya perhatikan dari pertama diantar, ini memang kompornya tidak ada regulator ya, cuman hanya terpasang selang. Jadi otomatis mungkin binatangnya masuk lewat selang situ dan masuk ke pipa, menuju ke pipa. Dan ini sudah saya tiup, sekarang sudah mulai anginnya ada keluar ya. Jadi sudah lancar untuk pemipaan. Tapi agar kita juga lebih maksimal ya, kita periksa juga untuk bagian mesinnya, karena siapa tahu dia mesin juga ada masuk kotorannya. Karena biasanya nanti kalau itu sudah lancar di pipa, tapi kalau masih ada kotoran di mesin, itu masih biasanya terjadi penyumbatan juga, apinya malah jadi kecil biasanya ya. Tetap jalan tapi jadi kecil.
Kalau tadi memang sama sekali tidak ada ya, berat sekali begitu pas diputar karena memang di pipa ya ternyata menyumbat tanah-tanah. Ya, ini memang seperti itu dia kondisinya. Oke, nah kita lepaskan untuk bagian mesinnya, tetap aman ya. Kita periksa bersih, dalamnya tidak ada kotoran. Ini baru yang sebelah mana ini ya, sebelah kiri yang baru yang saya buka ini. Oke, lanjut kita kencangkan. Kencangkan seperti aja, dikencangkan ya bautnya. Ini cuma 2 dia baut pengikat untuk blok mesin. Oke, menggunakan obeng bunga, dan kita lanjut akan periksa bagian mesin satunya lagi ya, ini yang sebelah kanan. Kita akan buka juga ya, ini supaya memastikan ya. Ini kita bersihkan dulu ini karena banyak sarang laba-labanya teman-teman ya, banyak sawang-sawang ya. Kalau bahasa Sundanya itu apa ini, ramat lancah katanya begitu ya. Ya seperti itu. Ini karena tanah-tanah ini sudah masuk di dalam, jadi agak repot seperti ini ya. Makanya kalau untuk simpan kompor harus dibungkus rapi ya, jangan sampai ada lubang-lubang yang tidak tertutup ya, tidak terhalang sehingga kotoran tidak mudah masuk. Dan yang pasti sini tanahnya masih tanah asli ya, bukan tanah sengketa. Oke, ini bagian mesin yang kedua juga seperti kalian lihat ya, sudah bersih, dalamnya tidak ada kotoran yang menghalangi. Oke, kita pasang kembali, kita kencangkan seperti biasa ya. Oke, kita pasang bautnya yang 2 biji. Oke, nah setelah ini kita akan pasangkan ke pipanya dan akan lanjut kita pengetesan untuk mesinnya ya. Langsung kita tes ke gas saja kayaknya ya, lebih supaya lebih yakin ya apakah sudah bisa hidup kompornya, dan supaya kita bisa pastikan juga untuk permasalahannya apakah hanya sekedar penyumbatan itu atau ada yang lainnya. Oke, yang pastinya kita harus memang titik akhirnya menggunakan pengetesan itu harus memang menggunakan gas ya, supaya yakin 100% ya, karena memang nanti yang mau dipakai masak juga kan ya pakai gas. Oke, ini kita pasangkan kembali seperti semula ya, dan jangan lupa jangan sampai kebalik juga. Kalau karetnya lepas tuh hati-hati ya, nih pasangnya juga harus sesuai ini ya, jadi dikencangkannya tuh satu persatu agar dia rapat bagus ya, jangan sampai biasa ada rembes tuh, karena biasanya kalau pasangnya tidak betul, geser sedikit saja dia suka ada rembes ya, keluar bocor dari pipa, dan itu tentunya sangat membahayakan bagi pengguna. Tapi sebelum itu ya kita coba tiup lagi ya, mudah-mudahan ini sudah ringan. Ini kita putar seperti ini, kita buka dan bismillah ya, kita tiup ya. Ini sudah ada ya, kedengaran ini sudah ada kita rasakan angin sudah mulai keluar ya. Ini angin-anginnya ya, ini yang saya tiup. Oke, sudah aman, dan kita coba ke gas apakah kompornya sudah normal juga bisa menyala. Mudah-mudahan ya, kan ini sudah sesuai. Oke, alhamdulillah ya, sudah langsung hidup, tidak ini lagi ya. Tuh sudah lancar, dan kita langsung pasangkan ke boxnya lagi. Ini boxnya juga sudah saya cuci ya, jadi sudah lebih bersih lagi, dan bagian-bagian karetnya juga sudah saya semprot, dan di bawahnya itu sudah saya cat. Oke, dan penampakannya seperti ini ya, jadi sudah lebih bersih, dan yang pastinya kompornya sudah lancar ya. Kita tinggal lihat kondisi api yang ketungkunya ini apakah berwarna biru atau merah ya, mari kita saksikan. Dan ini juga ya, kebetulan ada juga modelnya ini sebelah saya, ini anak saya yang nomor 2 juga ikut ya membantu, ini membantu ngerecokin tepatnya. Iya, dia mengganggu ya. Penasaran, ini kita pasangkan ya platnya tuh. Nah, ini cuma dijepit aja, nanti bautnya tuh kiri kanan ya, dia ada baut sampingnya yang mesti di ini nanti ya, nih yang penting asal masuk begini aja, dia sudah klek, udah pas ya. Mau dibolak-balik nggak jadi masalah ini, karena modelnya sama dia, mau kiri kanan atau kanan kiri dibolak-balik juga nggak masalah. Ada jangan-jangan ya, dia sudah mulai ini ya, mau belajar juga jadi teknisi servis kompor gas. Aduh, lama-lama dia ini sudah mulai ya. Aduh, dia manjat lagi. Aduh, habis itu dia goyang lagi nih.
Aduh, ya, turun ulang. Dikira meja ya, kayak ini bukan meja. Nah, ini kompor. Oke, kita angkat dulu ini modelnya, model iklan untuk servis kompor kita kali ini ya. Ya, ada aja. Mohon maaf ya kalau tayangan ini mungkin agak sedikit terganggu ya untuk tutorialnya karena memang saya di sini nyervis sampai jaga anak juga ya. Jadi sampingannya tuh ini babysitter ya, jaga anak juga karena kebetulan istri juga kerja kantor, jadi hari ini masih jam-jam kantor ya, belum pulang, jadi anaknya ya sambil ini bikin konten juga ya, ikut juga dia membantu ya. Mudah-mudahan bisa rame ya kontennya. Alhamdulillah, jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe ya. Yang penting komen kalau ada pertanyaan yang merasa kalian kurang paham ya. Kalau saya bisa jawab saya akan jawab, kalau tidak bisa jawab mungkin akan saya pikirkan ya nanti. Tetap ya, saya berusaha, saya jawab semampu saya. Dan saya juga mengucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah selalu support dan selalu setia nontonin ya channel-channel saya, video-video yang suguhkan. Dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan tentunya, karena ini sama-sama ya masih proses, namanya belajar itu tidak ada hentinya. Dan yang paling penting saya bukan YouTuber profesional ya, jadi masih belajar ya, atau ya paling bilang masih amatir ya, tapi itulah apa salahnya. Dan ini semoga mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Dan ini apinya sudah cantik sekali ya, sudah biru, dan ini sesuai harapan. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga rezeki kalian ditambahkan, dilimpahkan, dan jangan lupa share bila perlu ya ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini bisa jadi Anda adalah perpanjangan tangan mereka yang kompornya lagi bermasalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.